bisa ujian, padahal enggak. Baru main aja, waduh kacau deh. Sampai Lilo tuh gemes banget. Sampai dia baru ngomong, gue ya, itu orang paling bodoh sih. Hai Sobat Art, kita ketemu lagi nih di Next Podcast. Nah, kali ini kita agak jalan-jalan dulu ya, nggak syuting di kantor terus. Suasananya agak berbeda nih sekarang. Tujuan kita datang ke sini sebenarnya kita mau kepoin satu orang ini yang udah lama banget. Mungkin ya nggak kedengeran ya. Mungkin beberapa dari Sobat Art ada yang bertanya-tanya kemanakah orang ini. Artis yang kita hadirkan adalah, perkenalkan diri dulu. Halo, Sobat Next Art, saya Siska. Ya, mana ya? Sini. Sini. Saya Siska Insani. Apa? Kesibukannya hari, jangan, maksudnya sehari-harinya lah. Kesibukannya ngapain aja, terus masih nyanyi nggak sih sebenarnya? Oke, iya. Kalau pertanyaannya masih nyanyi enggak, masih sesekali. Tapi benar-benar pilih-pilih ini acara apa, terus kira-kira santai apa enggak, ya gitu-gitu. Waktunya masih sekali. Jadi kemarin juga dari Malang udah acara nyanyi juga. Terus kesibukannya sekarang ini lawyering sambil nongkrong gitu sama anak-anak, sama keluarga dan dulu sama teman-teman gitu. Jadi masih nyanyi? Masih, tapi memang dari awal kan aku cuma hobi aja, jadi ya itu benar-benar pilih-pilih gitu loh. Mungkin Sobat Art yang dulu pernah nonton video kita sebelumnya, kita pernah menghadirkan Genta Gandhi kan. Nah ini masih Saya kakaknya, masih saudaraan nih. saya kakak persis Genta Gandhi. Dia nomor 3, dia nomor 4, aku nomor 3. Keluarga yang memang bisa dibilang jiwa seninya lumayan tinggi. Suka musik. 1-2. Enggak, kebetulan kami berenam suka musik dan kebetulan bisa juga langsung standar, bisa hampir semua bisa. Tapi hanya sekedar bisa untuk menikmati nyanyi-nyanyi sendiri-sendiri aja. Benar-benar nyemplung ke dunia musik, industri musik ya. Berarti cuma berdua. Iya, aku dan Genta Gandhi. Oke. Nah, kita penasaran dengan, karena gini loh. Alasan kenapa aku konteks Siska kan, karena memang dulu kan lagu Project yang Yogyakarta dan Manggarai itu kan, nah kita juga ada masukan dari Sobat Art ya, yang mereka tuh karena ngefans sama Project ya, kita kepoin sekarang kan. Mungkin nanti setelah ini ya bonus ya kliennya yang kita kepoin jadi ya dong. Tapi sekarang ini dulu karena yang sebelumnya kita udah ngundang Genta Gandhi. Nah ini kan masih kakaknya nih, jadi ini dulu deh kita ya. Cerita awal mula bergabungnya sama Project itu gimana sih? Jadi aku sama Lilo itu satu sekolah, aku SD, SMA, kemudian Mas Katon keluarga juga satu gereja di Saksi, kami juga satu keluarga. Kemudian di masa remaja kami aktif di gereja namanya Munika, sudah musik Katolik, lomba dan lain sebagainya. Singkat kata, Lilo, Katon, dan adik Mas Ari itu buat iklan itu suara perempuan, dan kebetulan dulu aku ikut kejuaraan dan ya menang lah gitu ya ceritanya ya. Akhirnya karena sudah kenal juga, mereka minta aku isi di tentang kita single itu meledak, memang keren banget lagunya. Terus ya lanjut di album-album berikutnya, jadi sampai dari album pertama sebenarnya sampai album terakhir, sampai mereka sempat berubah nama jadi Nukla, itu suara aku ada. Jadi mungkin kalau orang-orang tahu hanya tahu tentang kita, Jogja,
mungkin bisa dikatakan lagu-lagu kelar yang ada suara persennya, kecuali kayak setelah masih itu memes ya. Sebagian besar selain lagu itu suara. Jadi dekatku, sarjana, yang ulang tahun, semoga pokoknya bikin itu kayak lagu baru gitu. Itu jelas-jelas ya ada suara aku ya. Tapi hampir semua lagu yang kedengeran yang beredar itu suara perempuannya. Satu-satunya perempuan berarti ya? Sebenarnya aku kan Kela. Kela itu hanya 4 mereka awalnya kan, kata dulu Adi-Ari, terus aku diajak, itu dulu mereka menyebutnya sebagai special guest star. Jadi jangan salah, itu bukan Kela. Banyak banget orang yang kapan ini lagi, kapan comeback lagi, kapan comeback lagi. Kela, tapi bersyukur, iya bersyukur senang banget karena diajak Kela, jadi bisa ikut berperan sedikit mewarnai project. Nah ini tahun berapa ya? Sempat manggung di acara Binus School kan ya? Oh iya, Itu ada aku tuh lupa banget. itu ada aku. Oh iya, Nonton. oh iya. Itu kamu masih muda, masih kecil ya? Enggak, Kayak waktu pas di Binus, waktu itu acara Binus kalau nggak salah di Dufan. Oh iya. Nah, Kalau misalkan dilihat show-nya Kela itu kan banyak sekali. Sampai aku kuliah di Malang sebenarnya itu juga masih sering. Terus ada show di Solo, di mana kalau yang deket-deket aku mau. Tapi balik papan dulu aku dulu makanya sebel banget, Lilo kesel banget sama aku. Karena aku bela-belain main yang kuliah itu bener-bener. Sis nanti ada show sebelahnya gitu loh, dunia keartisan dan dunia mata. Terus akunya tinggal nyemplung tuh nggak mau. Bela-belain itu main aja. Ya karena kan berangkatnya hobi ya, jadi pada saat mau serius tuh kayaknya belum gitu. Sampai sekarang ya gitu, hobi kalau dia nyanyi ya nyanyi, kalau enggak kacau ya. Jadi contoh loh ya. Contoh. berarti berapa lama tuh dari sejak mulai tahun berapa sih sebenarnya Kela itu? Singlenya itu 87, waktu itu aku masih SMA. Masih kecil, masih kecil 87 terus 88 aku. Dan sampai sekarang masih ya, karena masih ada show. Masih, selalu hebat. Sampai sekarang mereka masih aktif, masih ada show. Mungkin memang nggak terlalu kedengeran ya, tapi masih rutin mereka ada show. Jadi show offline. Nah Iya. mungkin sobat yang masih ngefans sama Kela boleh tuh cekidot ya. Dicek jadwal-jadwalnya mungkin ya lebih banyak offline, bisa dicari ya. Terus ya siapa tahu ada yang ternyata deket bisa didatengin. Ya. Nah kalau misalkan untuk nyanyi, kan aku diceritain katanya jadi rohani juga. Oh iya. Itu masih berjalan nggak sih sampai sekarang? Jadi dulu aku setelah sama Kela itu dibuatkan album sama Adi Adrian. Kemudian selain itu aku bikin juga album rohani. Sekitar ada 8 ya, 8 album rohani. Untuk yang ya udah-udahan udah ada pada saat itu. Kalau sekarang enggak sama. Kalau sekarang paling perkembangan atau dari kenal siapa nikahan maunya aku lagu spesial lah, misalkan aku lagu Afi Marianya atau pada saat pengantin masuk. Event dari Kaisar gimana? Kira-kira? Boleh dong dengan senang hati. Ayo, jangan mas. Nanti kita undang. Ayo dengan senang hati. Aku lagi bikin. Ya, enggak juga. Aku lagi bikin ini juga band. Namanya Siska and Friends. Main gitar, bisa menyanyi, Nanti ke akustika. ya, itu Kela ya, lagu-lagunya banyak Kela, tapi ada lagu-lagu lain juga akustikan dan juga sih. Aku happy banget karena aku bisa menyalurkan kebisaanku yang hanya segitu-segitu aja main gitar. Jadi saya belajar sama main gitar. Ya udah beberapa kali juga sih kita sih kayak show. Jadi kalau next aku juga mau panggil undang-undang Siska Express, ya senang deh.
tulis ya, siapa sih? Ayo. Jadi proyeknya saat ini lebih ke situ ya, lebih ke mahasiswa. Ya. Rohaninya gimana? Rohaninya karena kalau rohani kan lebih ke ini ya, karena rohani Katolik rohani Katolik itu nggak banyak show-show gitu, nggak ada bentuk. Jadi lebih ke bikin ya itu waktu itu kan kaset CD album rohani untuk didengar aja, bukan untuk ditonton rohani Katolik. Rata-rata seperti Nah, ceritain dong ini tentang ini bisnis siapa nih sebenarnya? ya Kita datang ke sini ini ini ya selamat datang di Etera. Etera ini kafenya anak-anakku gitu, Ca. Jadi kesibukanku selain menjalankan profesi acara, nyanyi-nyanyi sekali dan nongkrong di tempat ini sama teman-teman, musisi juga, sama siapa aja deh. Nongkrong di sini namanya Cafe Etera. Itu berkarya Lucu 3. Kalau mau datang, ya tempatnya menurut kami ini enak sekali untuk nongkrong. Banyak untuk anak muda juga, untuk yang dewasa juga. Makanannya enak-enak. Wah, pastilah kita ngomong enak ya. Karena ada tempatnya enak-enak. promosi harusnya Iya. Silakan kalau mau coba, kita juga buka jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Sering nongkrong sini teh. Iya, sini kita banyak open air, jadi aman, nyaman, kopinya juga enak. Aduh, pokoknya harus dibuktikan sendiri dengan datang ke sini ke Etera. Itu sobatan kalau Iya. di daerah Tebet jangan lupa mampir ke sini ya. Iya, ini kafe anak-anakku namanya Nusa dan Anita. Promen anak-anak juga. Jadi biar teman-teman kalau datang ke sini, mereka tiap hari juga ada. Terus. Nah, launchingnya kapan sih? Maksudnya Ini kafe ini berjalan Juli, baru Juli kemarin. Juli. Berarti baru 3 bulan. Sejauh ini gimana? Sejauh ini puji syukur, alhamdulillah puji Tuhan, rame terus. Tapi kan makanya kita juga mau review kan, masukan-masukan supaya kita tetap bagus dan bisa semakin baik, bisa service dan melayani tamu-tamu jauh lebih baik. Karena masih baru, tentu kan ya pastilah masih ada kekurangan-kekurangan. Tapi makanya kita minta masukan-masukan dari tamu-tamu yang datang, supaya Etera ini bisa sukses untuk capaian pajak. Rekomendasinya apa sih kalau misalkan sobat mau ke sini nih, ada nggak sih yang spesial yang biasanya yang rata-rata kamu pada suka gitu? Iya, banyak sih sebenarnya yang enak ya. Ya pasti sih, kita bilang ya. Ya sekarang ini ada nasi goreng teri honje. Kemudian ada juga tom yum, kemudian ada cheese balls, itu enak banget. Terusnya ada nasi ayam Etera dan masih banyak lagi. Camilannya juga ada banana cake, ada combro yang susah kan nyarinya. Combro di sini enak banget, kalian harus coba. Kemudian minumannya juga spesial, rasanya ada kopi kalua, ada strawberry rasa, ada kiwi blast dan lain-lain. Banyak sih. Biar tahu menunya apa aja. Gila, itu makan siang lagi. Iya, kita mau makan siang. Jadi kita harus cepat supaya kita bisa makan. Semoga depannya lancar terus nih ya. Amin, terima kasih. Terus dalam minggu 3 bulan ini biasanya yang paling rame itu jam berapa aja sih? Kita start jam 10 sampai jam 10 malam. Itu makan siang, terus lebih rame lagi dekat jam 3 dapat sampai malam sampai Dari sampai sore selesai. Iya. Dan yang seneng banget karena sering kali orang nggak kedapatan kursi gitu karena full. Jadi kita suka anak-anak sih ya, karena aku sama sekali nggak ikut ngurusin di sini. Anak-anak suka aduh orang mau reservasi nggak bisa kalau udah full. Jadi dengan berat hati
nggak bisa minta tolong maksudnya diubah harinya. Karena di sini juga udah banyak juga yang pakai untuk bridal shower, terus ada yang melamaran gitu, karena mereka senang tempatnya terbuka, terang gitu, bisa. Buat referensi boleh. Nah iya, makanya datang supaya tahu ini bisa buat apa. Oh mau lamaran ya? Mau lamaran lagi? Lamaran lagi. Dimarahin tuh namanya di rumah. Mbak, perkembangan musik kan sekarang udah beda banget ya dari masa dulu ya, mungkin juga analog ya. Sekarang berubah nih ke digital. Menurut Mbak Siska melihat perkembangan ini gimana pandangannya? Oh, pandanganku ini perkembangan teknologi yang memang harus kita ikuti, harus kita akui bahwa memang zaman itu berubah. Jadi kita nggak bisa lagi yang ya gimana dong, udah gue nggak ngerti, gue nggak gaptek, nggak bisa gitu lagi gitu. Kalau memang kita mau berkarir di musik, ya khususnya musik gitu ya, dan sekarang eranya sudah digital, mau tidak mau ya harus ikut. Dan kita yang udah berumur-umur gini gitu ya, yang masanya sebenarnya udah lewat, tapi tetap harus belajar. Nah jadi sebenarnya untuk anak-anak muda atau musisi-musisi sekarang yang berkarir gitu, ini sangat membantu. Kalau dulu kan kita untuk bikin album aja aduh susah banget ya, kita mesti rekaman di studio tuh nggak bisa, kita take, kita false ya ulang lagi ulang lagi, terus sampai capek gitu kan, sampai perfect lah gitu ya nadanya. Kalau sekarang kita suka nyanyi, bisa nyanyi, seneng nyanyi aja gitu, seneng nyanyi aja, kita bisa memanfaatkan teknologi ini ya, kita main sendiri, kita bikin sendiri, kita posting sendiri untuk skala yang kecil ya, IG, YouTube atau YouTube yang kita punya. Tapi apalagi dengan adanya semacam agregator ya, Next Art Community, benar-benar membantu orang-orang yang mau berkarir di bidang industri musik jauh lebih luas gitu visinya. Kira-kira dengan kehadiran Next Art ini kan kita bisa dibilang agregator murni punya Indonesia. Oh. Karena ya sebelum-sebelumnya agregator itu kan semuanya di luar ya. Gitu loh. Dan Next Art ini sudah setahun berjalan dan kita murni orang Indonesia semua. Yang buat juga orang Indonesia gitu. Jadi benar-benar made in Indonesia gitu. Jadi bisa bilang karya bangsa. Karya anak bangsa. Ya, anak-anak Indonesia. Kalau kita nggak anak-anak banget sih sebenarnya. Karya anak bangsa. Kalau anak bangsa kan nggak perlu muda juga kan. Iya, betul. Nah, kira-kira dengan kehadiran kita, menurut Mbak Siska gimana nih? Kalau memang tadi kan udah diceritain dengan adanya Next Art ini kan bisa membantu nih. Tapi menurut Mbak Siska gimana sih untuk kedepannya gitu? Kedepannya dengan kehadiran Next Art ini kira-kira akan seperti apa? Ya, sejujurnya aku memang belum terlalu tahu detail tentang teknologi ini ya. Tapi sepintas yang baca-baca, apalagi ternyata ini Next Art produk Indonesia murni, ini sangat membanggakan. Jadi kita harus support sebenarnya ya. Kalau ada pilihan agregator dan yang Next Art ini produk Indonesia, sebaiknya kita mensupport ini. Dan dengan adanya Next Art, musik-musik Indonesia juga sangat terbantu untuk mendistribusikan. Mungkin masukan aku sosialisasinya aja Next Art untuk ke musisi-musisi muda, entah gimana caranya supaya mereka tahu bahwa oh kalau aku pengen lebih cepat terkenal atau album aku atau gitu mau dimasukkan ke ya misalkan kayak ke Spotify gitu ya bisa melalui Next Art gitu kan. Jadi Next Art aku ikut senang dengan adanya Next Art dan semoga gitu dengan sosialisasi yang lebih besar lagi supaya orang-orang tahu bahwa aku bisa mendistribusikan lagu-lagu
Berarti kapan-kapan kita gantian ya ngundang Sira. Oh iya dong, Sira belum ya? Belum. Wah, Mau dia. Calon, Nggak mau dia. calon yang meramaikan. Karena musik anak kan sekarang kan masih sedikit ya, susah untuk cari lagu-lagu anak. Nah mungkin itu juga tuh next up, salah satu bisa mencari atau ya setidaknya encourage anak-anak Indonesia untuk ayo untuk mencipta lagu untuk ayo menciptakan lagu anak Indonesia supaya kalau dulu mungkin era dulu masih cukup banyak lagu-lagu anak-anak ya, kalau sekarang kan agak sulit. Jadi mungkin sekarang juga eranya kita untuk turut memajukan memajukan anak Indonesia dengan lagu-lagu anak-anak yang bagus. Kita masih kekurangan banget musik-musik lagu-lagu untuk anak-anak. Iya. Sekarang lebih suka dengerinnya lagu-lagu orang dewasa. Iya, betul. Yang belum waktunya, belum umurnya Iya, gitu kan. Betul. Dari secara liriknya pun juga sebenarnya nggak cocok. Jadi kan makanya anak-anak itu kan tidak bisa disalahkan kan, karena ya mereka akan menyanyikan apa yang mereka bisa dengar gitu. Kalau misalkan mereka diperdengarkan lagu-lagu anak yang bagus, yang edukatif, bahasanya juga bagus, terus-terusan ya akhirnya mereka terbiasa mendengarkan lagu itu dan mungkin akan menyanyikan lagu-lagu mereka sendiri. Oke, thank you banget waktunya. Sama-sama, Siska. Udah dibolehin. Dengan senang hati loh, Dikepoin. setiap kapanpun mau nongkrong di sini silakan. Dan terima kasih juga sudah dikepoin, walaupun nggak ada yang bisa diceritakan yang penting-penting. Nanti setelah ini kita akan sedikit kasih video ini ya, suasananya seperti apa sih di ekran gitu. Jadi nanti sobat A juga akan bisa lihat kalau udah ke sini paling nggak bisa lihat dulu, oh tempatnya tuh kayak gini. Iya. Oke, thank Itu you ya. Sama-sama, thank you, Ca. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Oke, kita pamit dulu ya, sobat A. Dah. Sukses next start.